Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini memang agak berbeda. Saya merekam sendiri karena kemarin saya tidak bisa bergabung dengan tim sarapan yang lain untuk rekaman di kafe tepi kota. Juga ada beberapa teman-teman yang rekaman di tempat terpisah karena berhalangan satu dengan yang lainnya. Dan di kesempatan yang indah kali ini ada satu hal yang mengingatkan saya, yang rindu saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi ya sebenarnya saya ingin buat video ilustrasi sedikit, cuman juga karena ada halangan sehingga saya belum bisa buat. Saya teringat ketika mungkin anak saya Thalia berusia sekitar 4-5 bulan. Ketika awal-awal dia sudah bisa tengkurap sendiri tanpa bantuan. Di situ setelah ketika saya dan Hunghung memberikan Thalia susu, biasanya pakai botol. Jadi Thalia minumnya dari botol, dan ketika habis disusui, biasanya saat itu Thalia langsung berusaha untuk tengkurap. Nah, sedangkan saya dan Hunghung berusaha supaya habis Thalia minum, dia itu tidak tengkurap Bapak Ibu Saudara. Supaya dia itu tetap terlentang sehingga tidak gumoh istilahnya. Tidak muntah, tidak keluar lagi susu yang sudah Thalia minum ini. Nah, ketika saya balikkan, saya tahan, mungkin Bapak Ibu Saudara sambil membayangkan, ketika saya tahan Thalia supaya dia tidak tengkurap, dia agak meronta, agak memaksa juga. Jadi dia pinginnya itu tengkurap, sedangkan saya dan istri pinginnya dia itu habis minum jangan tengkurap dulu, terlentang dulu supaya tidak gumoh tadi. Nah, kejadian itu berulang-ulang dan sering, dan ketika saya diingatkan, kamu loh juga sering kayak gini. Saya rasa saat itu Tuhan bicara seperti itu, kamu loh sering kayak gini. Aku tahu, Tuhan tahu, Bapa tahu apa yang lebih baik bagi kita, baik saat itu ataupun ke depannya. Apa yang lebih baik bagi kita. Di situ ya saya merenung, saya berpikir, ya aku juga sering seperti Thalia yang memaksakan kehendakku sendiri, yang aku pengennya aku sendiri bagaimana, tanpa aku tahu, tanpa aku sadari bahwa ada rencana Bapa, ada rencana Tuhan yang lebih baik untuk kita daripada pemikiran kita sendiri. Kita baca contohnya Bapak Ibu Saudara di kitab 1 Samuel 8 ayat 7-9. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Di sini bangsa Israel pingin. Ya ini saya rasa juga ini keinginan mereka sendiri. Mereka melihat bangsa lain itu punya raja, mereka jadi iri, dan mereka berpikir, bagaimana kalau kita juga punya raja? Mungkin dalam bayangan mereka punya raja itu lebih baik daripada Tuhan langsung yang memimpin bangsa Israel. Jadi mereka pingin apa yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka rasakan, daripada dengan Tuhan yang saat itu mereka tidak lihat.
ya itu keinginan bangsa Israel juga sering kembali ke kehidupan kita sehari-hari, kembali kehidupan saya juga sering inginnya saya seperti ini, padahal Tuhan punya rencana yang lebih baik. Jadi di sini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali mencari tahu apa yang menjadi keinginannya Tuhan dan bukan keinginannya kita. Gampang. Teorinya gampang, memang seperti itu. Ngomongnya gampang. Dan sering kita bingung hal praktisnya apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tahu, oh ini maunya Tuhan, oh ini mauku sendiri. Dan yang biasa saya dapatkan, yang juga sering saya dengar, saya tahu bahwa ya untuk kita mau taunya Tuhan, ya selama itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Ini hal praktisnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita mengetahui ini maunya Tuhan atau maunya kita sendiri? Biasanya kebanyakan kalau maunya kita sendiri ya ada hal-hal yang itu bertentangan dengan Alkitab. Jadi hal praktis yang bisa kita lakukan, kita cari Tuhan maunya apa. Di Alkitab Tuhan Yesus kasih contoh seperti apa yang sudah Bapa lakukan, apa yang sudah Allah lakukan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu bisa menjadi referensi kita. Selain itu kita tentunya juga berdoa, tanya Tuhan apa sih yang sebenarnya Engkau mau? Coba kasih aku petunjuk, coba kasih aku tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Ya, semoga renungan singkat ini kembali mengingatkan saya dan juga Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan, kita belajar bersama-sama mencari tahu apa yang menjadi maunya Tuhan, dan itu bukan maunya kita sendiri. Dan contoh ini sudah Yesus tunjukkan kepada kita semua, sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika Yesus mau, dia saat itu malam sebelum dia disalib, dalam doanya Tuhan berkata, biar ini yang jadi kehendak-Mu Bapa dan bukan kehendak-Ku. Terima kasih, semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kita semuanya. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa mempraktekkan bersama-sama dan mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat dan kita sama-sama belajar dari hal ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.